teman-teman Jubi TV semua, selamat datang lagi di episode Jubi TV dengan saya Nue Fatera, host untuk episode hari ini. Dan hari ini saya tidak sendiri, hari ini kita kedatangan tamu, seorang seniman muda, Ian William Simbiri. Mungkin Ian bisa perkenalan dulu? Halo, saya Ian William Simbiri. Saya penyanyi juga aktor. Baik. Terima kasih juga buat Nue dan semua dari Jubi TV yang sudah mengundang saya hari ini. Saya senang sekali bisa ada di sini. Ian, ini saya mau tanya-tanya nih tentang kau punya kegiatan kesenian yang yang sudah pokoknya kau punya journey lah dari awal kau merintis karir sebagai seniman muda sampai sekarang nih. Tidak apa-apa toh, saya tanya sedikit Tidak apa-apa. Mulai dari mana? Saya mau tanya si Ian tuh mulai jadi seniman tuh dari kapan? Kalau jadi seniman sebenarnya itu sudah lahir dari dalam keluarga ya, karena saya bapak dulu bentuk grup rohani sebenarnya. Untuk grup rohani, tapi saya masih kecil sih. Nah, grup rohani itu lahir sama-sama dengan saya lahir juga. Waktu saya lahir bapak bikin grup rohani itu, dan di jalan, jadi saya kakak tuh mereka punya album rohani namanya Ambil Mazmur dulu kalau pernah dengar. Nah, jadi saya selalu ikut kemana-mana tuh, ikut sab kakak orang saya. Tapi saya tidak nyanyi, saya cuma kayak ikut-ikut lihat mereka. Ekor-ekor aja? Iya, rekor saya sampai nanti saya mulai mendalami menyanyi mungkin pas SD kali ya. SD baru saya mulai berani nyanyi di depan gereja. Awalnya semua dari gereja dulu. Terus, ikut kompetisi tidak waktu pernah SD? ikut kompetisi dulu waktu SD pernah. Terus terakhir lulus SMA pernah juga di Jakarta. Dan setelah itu baru mulai ke berikut-berikut. Yang menginspirasi Ian sendiri ini, kau punya keluarga atau dari luar lagi ada menginspirasi kau untuk tetap menyanyi begitu? Ya, karena ini hobi yang maksudnya kayak lakukan sesuatu yang saya rasa saya bisa dalam hal itu saya lakukan. Jadi saya rasa kayak saya bisa nyanyi, jadi saya kayaknya nyanyi deh pas kayaknya gitu. Tapi nyaman sekali dinyanyi juga nyaman yang nyaman juga untuk terus berkarya di nyanyi. Itu saja yang membuat saya tetap nyanyi semangatnya karena itu. Sampai sekarang. Iya, puji Tuhan. Lalu ada pengalaman-pengalaman khusus selama bernyanyi begitu dari SD sampai sekarang? Pengalaman khusus yang membanggakan sih untuk diri sendiri dan keluarga sih banyak. Tapi karena menyanyi bisa bawa saya main film itu saja. Itu yang menjadi kebanggaan buat saya karena saya menyanyi, saya bisa main film. Di tahun 2021 waktu itu film Sepeda Presiden yang ya mungkin juga pernah dengar. Sudah. Betul, Ian tadi kan pas perkenalan juga bilang kok aktor toh. Iya. Terus begini saya tanya ternyata bilang dari menyanyi terus bisa jadi aktor. Itu bagaimana ceritanya? Coba Ian bisa cerita. Aduh, ini pengalaman yang sangat campur aduk kalau saya bilang, beda perasaan. Jadi dulu saya tuh karena cover lagu dikasih masuk di Instagram, di TikTok apa segala macam. Nah, waktu tahun 2021 saya pernah dapat DM dari salah satu Astrada di film itu. Itu film yang mereka baru casting gitu, belum belum kasih tahu nih. Ini akan jalan seperti ini, akan main dengan siapa saja. Nah, satu di DM kayak, oh ya kami tertarik untuk casting. Jadi saya casting juga. Saya casting tapi saya tidak casting secara langsung. Cuma lewat Zoom gitu. Mereka kirim paragraf, skrip, 2 paragraf, pokoknya saya acting lah. Tapi pertama juga saya bingung tuh, kayak saya pernah acting gini, tiba-tiba saya kasih gini, tapi ya sudah. Coba saja lah. Sudah, akhirnya saya kirim sapu file-file yang saya acting, yang bicara-bicara depan kamera ini, saya kirim ke sana. Terus lupa, tapi saya tahu tiba-tiba dong hubungi saya kembali lagi dan bilang ketemu langsung. Waktu itu saya posisi ada di Tegal, di Jawa Tengah. Saya pas situ saya kembali langsung ke Jakarta ketemu. Akhirnya sudah saya datang, saya screening dan casting pandang ulang dong lock untuk main film waktu itu. Tahun lalu, itu tahun 2021, bulan Oktober. Itu pas COVID itu loh? COVID 2020. Berarti itu pertengahan lah. Setelah COVID sudah mulai sudah mulai kembali normal kayak gitu, new normal. Jadi orang sudah bisa bebas berangkat waktu itu. Jadi kok dari Tegal terus kok ke Jakarta ketemu mereka, akhirnya workshop hari pertama. Terus kok perasaan bagaimana pas sudah Perasaannya kan saya syuting itu sama Ariel Tatum. Aduh. Ariel Tatum dan Tia Kajuan, Jonita, Wakum Kajuan Idol. Iya. Jadi posisi waktu ini kamu tanya dia pengalaman tuh. Jadi pengalaman yang bikin saya waktu itu sampai
Istilahnya kalau Tom bilang ini bingung itu. Waktu pertama kali saya datang ke tempat waktu itu yang Dom bilang mau casting lagi dong, mau istilahnya screening, mau lihat secara langsung main di depan direkturnya kayak gitu-gitu. Saya memang siap mental betul-betul kita datang. Nah ternyata singkat cerita saya datang itu sudah workshop hari pertama. Hmm. Dan itu di tempat itu tuh sudah ada Ariel sama Kak Johan, mereka sudah ada di situ. Mereka lagi workshop. Jadi mereka tunggu saya datang untuk bergabung workshop. Dan pikiran saya tidak tahu. Jadi saya tuh tidak tahu kalau saya akan syuting sama dorang gitu. Jadi dia punya Lo tahu Astrada. pas kok datang gitu. Iya, Astradanya itu waktu kasih tahu saya juga cuma spill sedikit-sedikit saya. Oh iya kok nanti datang ke Jakarta ya, ini nanti gini filmnya. Saya tidak tahu main dengan siapa. Film penjuru saya tidak tahu. Baru kok casting bagaimana? Kok tidak Saya tahu? casting saya cuma kasih tahu kan di film itu saya sebagai Ah, Yakob toh. Yakob ketemu Binar di atas gunung. Pokoknya main saya kok casting kok dialog kayak gitu aku saja. kasih paragraf saja Iya, gitu kayak naskah jadi biasa. naskahnya biasa aja, saya tidak tahu ini Binar nih siapa, tidak tahu. Terus pas ku datang workshop baru kau lihat Saya ada datang saya workshop, Ari. jadi itu kan dia 2 lantai itu. 2 lantai, jadi saya dari lantai 1 dong, sudah lihat saya datang. Oh sudah langsung saya bawa naik ke atas. Saya sudah dalam lift nih, saya bilang ini saya sudah hafal dialog yang dong kirim tuh naskah tuh. Tiba-tiba ada dong punya talent koordinator tuh namanya Mas Hamzah tuh. Dia kayak bilang, oh Ian datang sendiri ya? Saya bilang, ya sendiri. Oh ya nggak apa-apa, nanti di atas gabung aja, sudah ada Ariel sama Kejoan. Kalau saya bingung tuh, ini siapa? Tiba-tiba pintu lift sudah buka dong, ada ya sudah gabung saja langsung. Gabung jadi saya duduk nih, saya pikir, saya bilang, ini saya bikin apa di sini? Tapi untung baiknya ada Kajuan, karena itu sama-sama Papua tuh. Jadi saya tanya Kajuan, Kak saya casting nih kapan nih? Kajuan, no aku try casting, kok kalau aku sudah datang, kok show up dong ini kok sudah So proof ya pokoknya ya. sudah akhirnya kayak gitu, semangat, senang sekali apalagi itu. Saya telepon keluarga, mama kasih tahu di Jepura kayak saya akan main film kayak gitu. Ini ke layar lebar tuh aku punya. Iya, layar lebar waktu itu. Iya. Saya sempat lihat-lihat juga. Puji Tuhan. Terus saya juga sempat lihat waktu itu kok menyanyi juga toh, menyanyi sama kakak dorang. Itu Iya. OST-nya toh? Ya karena nyanyi jadi saya akhirnya bisa main film, karena filmnya kan musikal tuh. Makanya dalam film itu ada 18 lagu lebih pokoknya. Saya ada nyanyi 2 lagu di situ. Jadi karena nyanyi, tapi saya coba memberanikan diri untuk acting di workshop, dikasih latih, akhirnya bisa berjalan semua lancar. Akhirnya saya baru tahu, oh ternyata saya bisa acting juga selain nyanyi. Percaya diri juga tapi maksudnya depan kamera. Kok gugup ke tidak tuh? Gugup sih, pasti gugup, tapi karena workshop tau. Jadi karena workshop sebulan itu dikasih betul-betul saat mental, dikasih baik-baik, akhirnya bisa. Karena saya adu acting tuh sama-sama Ariel Tatum langsung. Dan saya lihat dia dari kecil di televisi sampai saya besar. Jadi pertama workshop tuh pasti setengah mati sekali awal workshop tuh, sampai saya harus dikasih workshop sendiri karena saya adu adegan dan dia tidak bisa lihat dia mata. Gugup juga tuh. Sampai akhirnya saya workshop sendiri, saya mulai bisa akhirnya percaya diri dan akhirnya produksi film. Selain Sepeda Presiden yang Ian sudah cerita, ini ada film lain tidak yang Ian bintang? Sebenarnya ada satu Cek Toko Sebelah sih sama Kari Keriting, tapi itu saya cuma satu scene saja. Yang season 3 season 3 ya. Pokoknya ada satu scene itu saya Sepeda Presiden. Sepeda Presiden Cek Toko Sebelah. Itu Ian masuknya bagaimana yang Cek Toko Sebelah, di castingnya seperti apa? Cek Toko Sebelah itu cuma satu scene saja, saya kayak Jadi dipanggil saja. Iya, jadi macam telepon mami besok syuting sudah habis selesai. Itu kok perasaan bagaimana pas ditelepon lagi tuh? Tak bersyukur pastinya tuh, karena setelah main Sepeda Presiden akhirnya ada track record yang orang bisa percaya tuh dia bisa. Nah, akhirnya kemarin habis main layar lebar kayak gitu, jadi macam oh ya terima kasih, maksudnya puji syukur, bangga pada diri sendiri, akhirnya saya dipercayakan lagi kayak gitu. Kayak pintu satu sudah terbuka, akhirnya aku bisa masuk ke yang lain-lain. Itu sudah. Terus Ian, ada orang tidak yang menginspirasi kayak seniman-seniman besar yang kau lihat terus kau kayak bilang, aduh saya mau main film kayak dia nih, itu ada tidak? Di luar apa dalam negeri? Boleh dua-duanya, terserah. Saya terinspirasi itu tidak ada satu orang, banyak sekali kalau inspirasi. Terlalu banyak. Yang paling menginspirasi lah, yang paling besar sekali yang kurasa inspirasinya untuk dalamku punya perjalanan ini. Ya pasti Denzel Washington. Denzel Washington aktor luar, iya. Ada aktor kulit hitam Denzel Washington. Tapi kalau di dalam negeri pasti saya idola sepanjang masa Reza Rahardian. Reza Rahardian. Iya. Kau ingin main seperti dia? Iya, itu hebat.
hebatnya bukan main-main. Soalnya dia bisa kawin dengan suatu karakter dalam waktu singkat tuh Pendalaman baru. ya, Iya. pendalaman karakter. Dan dia betul-betul research dalam suatu, maksudnya dia dapatkan suatu karakter tuh dia betul-betul ada dalam karakter itu. Kayak aku lihat dia acting tuh bukan dia begitu. Aku lihat orang lain kayak gitu. Saya ingin kayak seperti begitu. Kayak dia main satu film karakter beda, terus di film lain karakter beda lagi. Kayak dia main jadi apa sih pasti berakhir. Bisa. Contoh dia main jadi Habibie waktu itu, film Habibie Ainun jadi Habibie kan, orang-orang semua maksudnya applause kayak penghargaan buat dia tuh. Kayak gitu, satu mau seperti begitu. Tapi kita lihat saya ke depan proses berjalannya waktu. Amin. Pasti itu harus ada orang yang bisa look up tuh. So. Jadi itu sih punya apa yang menginspirasi satu Presa. Iya, saya kembali lagi ke ini ya, kita pembahasan yang film-film ini lagi. Iya. Kok ada ini tidak, apa namanya, pengalaman yang baru tapi kok tidak bisa lupa gitu pas bikin film? Banyak. Kalau film sepeda presiden ini ketong langsung kayak macam terhubung dengan alam tuh. Jadi ketong produksi film tuh kan di Sorong sepanjang bulan Oktober. Sepanjang bulan Oktober itu pokoknya. Jadi ada beberapa hari di Sorong sama nanti setelah itu sisa 2 minggu lebih lah di Raja Ampat. Jadi kayak betul-betul alat apa ya, ketong rasa yang saya tidak pernah dapat lagi tuh syuting sepeda presiden. Karena betul-betul ketong dibawa ke Papua, tapi ketong lihat Papua dari kacamata kayak ini loh, alam yang ketong tidak pernah lihat. Iya. Kayak indah sekali ya, kayak ketong setiap syuting itu ketong diterima kayak contoh ketong berdoa, mau mulai produksi pagi kayak di tengah-tengah laut kah, di pinggir pantai, ketong selalu bicara untuk kayak oke, semoga hari ini semua bisa berjalan dengan lancar, ketong syuting ini untuk tanah ini kayak gitu. Tiba-tiba tuh kayak lagi hujan bisa stop kayak gitu. Itu hal yang tidak bisa dijelaskan tuh, tapi ketong saksikan kayak gitu. Iya. Jadi itu membekas pengalaman sekali buat saya. Dan Raja Ampat juga saya yakin tidak semua orang pernah ke Raja Ampat, orang Papua ya. Sasanya tidak pernah teman. Aduh, ingin pergi tapi tidak pernah. Dan memang saya rasa bangga karena saya bisa ada produksi film di sana. Jadi itu sih yang paling pengalaman banyak sekali yang saya tidak pernah lupa. Membekas ya. Membekas. Dari pengalaman pertama. Iya. Terus Ian sendiri sekarang ada kesibukan tidak? Kesibukan nyanyi. Film-film. Ya, tahun depan ada lagi nanti. Produksinya mungkin November kalau puji Tuhan kalau lancar, jadi film untuk tahun depan. Jadi sudah ada agenda untuk main film lagi nih. Puji Tuhan. Jadi untuk tahun depan. Tapi kalau nyanyi masih aktif ya Ian ya? Itu tidak bisa, jangan saya itu. Itu booking mana tuh? Kalau nyanyi masa tidak bisa kasih tinggal. Karena itu passion yang paling pertama dulu, baru bisa sampai ke lain-lain tuh dari nyanyi. Jadi memang saya tidak bisa kasih tinggal nyanyi. Kalau nyanyi ada agenda tidak yang akan mendatang, macam performing di mana kah begitu? Perform sih baik di Jayapura sekarang. Saat ini saya kan gabung dengan ada platform di Jayapura sih, namanya Papua Youth Creative Hub, itu di Yoteva. Itu kayak maksudnya dia kayak media untuk anak-anak Papua tuh. Jadi saya sering di situ, kayak di dia punya cafe, kita sering bikin event. Dan dari situ saya kemana-mana di Jayapura, maksudnya nyanyi terus sampai nanti mungkin. Sebenarnya akhir tahun saya bikin sub single, tapi karena tertahan untuk film ini jadi nanti tahun depan saya bikin sub single lagi. Dari single mini album pelan-pelan sampai selanjutnya. Kalau terakhir Ian perform di mana? Terakhir kali perform? Terakhir perform kemarin saya nyanyi di acara Amal di sini, di Jayapura sini sama musisi-musisi Papua yang lain. Ada acara Rumah Belajar Harvard. Ya itu sih terakhir kali saya perform tanggal 19 kemarin. Itu sama penyanyi siapa saja tuh? Banyak, ada Dev Baransano, terus ada Sonya Bara, ada Marta Fakdawer. Oh iya, Marta juga Kakak ya. Iman, musisi Papua yang hebat-hebat yang lain, kita satu event. Tapi kok ada collab tidak sama penyanyi begitu kan? Sekarang kalau tidak salah saya ada lihat kok ada penyanyi dengan Epo. Kalau collab sama kapan? Kalau sama Kepo tuh lama sekali, itu pertama kali saya menyanyi maksudnya diproduce gitu sama Kak Kepo. Terima kasih Kak Kepo. Jadi sama Kak Kepo tuh lagunya dulu tuh ada Ensos Lena. Terus saya collab lagi sama lagu Papua di soundtrack filmnya Sepeda Presiden ini sama Ariel Datum. Sama Kakak Juan juga? Atau Iya, sama Ariel saja? Sama Ariel saja. Di Sepeda Presiden. Jadi itu saya sekarang lagi berusaha fight untuk single sendiri. Jadi semoga lancar. Amin. Berarti Ian ada YouTube dong?
Ada YouTube, ada YouTube sapu. YouTube saya baru bikin sih sebenarnya kemarin saya baru 3 bulan gak jalannya. Itu sudah cover-cover di dalam Baru apa satu. lagu? Lagu apa tuh? Ada lagu yang The Rollies itu lagu cover juga sih, tapi saya baru taruh ke situ. Tapi semoga dari satu video bisa jalan terus ke yang lain-lain. Ya, amin. Pasti bisa. Karena aku kan sudah terkenal cover-cover toh, jadi pasti Iya. taruh di YouTube orang pasti nonton juga. Itulah karena cover juga bisa membawa saya kemana-mana. Ini saya mau bahas ini nih, era digital nih sekarang nih. Menurut Ian, bagaimana pengaruh era digital dalam Ian punya keseharian menjadi seniman gitu? Iya, karena kita punya era digital sekarang semakin maju tuh, kita punya suara-suara dari Papua nih akhirnya bisa didengar sampai kemana-mana. Itu satu dari TikTok atau dari manapun itu. Kayak orang dulu di Jawa sana belum tentu dong tahu lagu-lagu dari Papua. Bahkan tahu orang dari Papua tuh kayak bagaimana tuh dong tidak tahu, tapi lewat era digital akhirnya ada TikTok, ada segala macam, akhirnya sudah mulai maju, bisa menyentuh semua yang ada di sana. Jadi kayak orang-orang di luar Papua tuh dong bisa bisa menyanyi ketong lagu dengan tong logat tuh kan suatu kebanggaan. Nah, karena semua itu karena era digital semakin berkembang. Makanya itu yang membanggakan buat kita, menjadi keuntungan juga buat kita musisi. Baru Ian sendiri kan alami juga toh, Iya, maksudnya benar. pengaruh era digital, di Pengaruh. casting lewat digital, Di orang castingnya juga lewat dengar digital. lagu dari digital juga, Iya. dari Instagram dan mana-mana. Terus Ian, ada ini tidak sih tips-tips begitu untuk seniman-seniman muda yang baru mau berkarir atau sudah sedang berkarir nih tapi kayak masih ragu-ragu begitu? Kalau berkarir ya berkarya saja sih menurut saya, tidak usah minder, tidak usah minder tuh paling penting. Kalau kamu berkarya minder itu yang paling membunuh sekali. Kalau macam Betul. rasa iba kayak gini, aduh saya kayaknya belum cukup, saya belum ini, itu tidak akan bawa kemana-mana. Tapi kalau kau mau fight dengan kau visi sendiri dan kau percaya, pasti ada jalan saya. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Jalan terbuka saja Jalan kalau pasti mau coba terbuka terus saja. ya. Iya, kau coba jangan menyerah, itu saya sih tips dan pesan. Hmm. Karena kita sama-sama sebenarnya saya bukan sosok ini, saya juga masih berproses ya, tapi itu yang pengalaman toh. pengalaman yang saya selalu bawa tuh gitu, saya tidak pernah menyerah, harus optimis, tidak boleh pesimis. Karena kan Ian mulai juga dari bawah ya, tidak macam langsung terkenal terus orang Benar sekali. begitu. Jadi memang mulai dari bawah. Terus Ian, ada yang saya lupa tanya nih. Orang tua punya ini bagaimana perasaan orang tua punya apa ya reaksi bagaimana ketika tahu kok main film layar lebar terus di casting untuk nyanyi di TV-TV bagaimana? Awalnya juga lucu, saya bapak dan mama saya tidak kasih tahu dong, waktu saya sementara workshop sebulan saya tidak kasih tahu, sampai saya sudah press conference baru kayak beritanya keluar di mana-mana, ini baru saya kirim di grup keluarga, baru telepon meledak. Ini apa, berita apa ini? Tapi mereka nonton toh? Nonton, papa dan mama nonton di Jepres ini dong, nonton kan waktu filmnya keluar serempak semua satu Indonesia. Yang kayak nonton, tapi bapak tuh kayak lihat nih, kok yang mana, tinggal telepon dalam bioskop, bilang nonton saya nanti saya muncul. Dia kan tunggu-tunggu. Aduh, Ian tidak keluar-keluar ini apa? Jadi bapak cuma menonton saya dia tidak menonton film itu semua, dia cuma nonton dia padak. Saya bilang nonton film itu dia jalan cerita semua ikut. Kapan lagi nonton si anak main layar lebar nih, kita nonton anak sih, tapi pasti bayar full hanya nonton saja. Jadi kebanggaan untuk orang tua dan keluarga tuh, itu juga yang buat kamu semangat untuk terus berkarya. Saya rasa ini bisa jadi inspirasi untuk anak-anak muda juga ya yang sekarang berkarir dalam apa namanya karya seni begitu. Iya. Karena yang kayak Ian bilang banyak yang kadang gengsi juga macam sudah bikin bukan gengsi sih kayak apa ya rasa tidak percaya diri lah. Iya. Sudah bikin di tengah-tengah terus tiba-tiba kayak aduh saya tidak percaya diri nih. Kayak kurang lah. Tuh nanti kan tiba-tiba padam sendiri toh. Yang penting ya ada kesadaran diri saja gitu. Dan memang sekarang kalau bilang di era digital sekarang tuh tidak perlu berkarya di luar lagi. Berkarir di tempat tanah sendiri saya yakin bisa sekali, sama saya kayak berkarya di luar. Iya betul. Kayak kita bikin film sendiri kayak Iya. Jubi begini bikin film. Buktinya tuh sudah ada kayak Dokumenter. tidak perlu kita harus kayak dengan visi apa yang dulu orang kayak pikir mau sukses harus ke Jakarta, saya tidak perlu. Betul. Sekarang tuh di tempat tanah sendiri juga bisa. Dengan era Bisa digital berhasil, bantu. iya. Dengan YouTube apa segala macam Iya. gitu. Sekarang tuh orang Papua juga sudah bisa bikin film layar lebar, luar biasa tuh. Jadi itu inspirasi banyak sebenarnya tuh kalau melihat pesan dan tips-tips dari anak Papua, lihat saja yang sudah ada. Kayak gitu tuh juga menjadi semangat buat kita untuk terus berada dalam seni dan berkarir.
Ian sendiri ada harapan tidak atau ada kata-kata yang ingin Ian sampaikan untuk memotivasi teman-teman mereka? Kata-kata motivasi itu kayak tadi saya bilang, maksudnya kalau betul-betul kau mau ikut jalan ini nih, berseni ini memang dia suka duka lebih banyak daripada suka. Dia duka lebih Betul. banyak daripada suka. Tapi kalau kau tekun, kau mau berproses, dia mau tuai pasti akan, maksudnya dia punya apa yang kau tuai itu pasti berkat buat banyak orang, itu saja. Jadi tapi jalan seni itu dia duka lebih banyak daripada suka, tapi semua itu berproses, tidak bisa langsung. Bukan hanya sini, saya yakin semua apa yang kau kerjakan pasti tidak mungkin berhasil begitu saya. Jadi punya proses panjang atau pendek pasti berproses tuh. Iya. Jadi pesan untuk semua anak-anak dimanapun yang mau berkarya, mau mulai dari apapun, mau video klip dari HP apakah dari belum kamera, mulai saja dulu. Mulai saya dulu, nanti lihat proses yang Iya, nanti kasih proses bukti yang toh. pokok sampai kemana. Betul. Itu saja. Terakhir nih Ian kan bilang Ian punya film tahun depan. Iya. Ada lagi. Ian mau engage kah teman-teman begitu untuk tunggu saksikan Ian punya film tahun depan? Kalau sekarang aku belum bisa bilang sih. Belum, oke. Belum waktunya promo Boleh, karena boleh, belum promo, promo. betul. Aduh, saya suka buka kartu lagi. Yang penting saksikan saya di Ian punya Instagram Nanti ya. ya di Di Instagram Instagram ada sudah ada teaser-teasernya trailer. pasti Iya. ada. Jadi semoga lancar. Mohon doanya saya sebenarnya. Itu punya untuk ini doanya supaya lancar, supaya dia bisa film tahun depan bisa jalan lagi. Dengan baik ya. Iya. Dan Ian makin ini spoil Ian punya Instagram dulu supaya orang-orang bisa ini toh oh, saya punya cek Instagram film. dan YouTube, TikTok semua nama itu sama, Ian Williams. Ya, baik. Saya itu saja untuk hari ini Ian. Terima Terima kasih banyak kasih. sudah datang. Terima kasih sudah mengundang. Tera kakak dua di belakang. Ya, teman-teman JBTV, sekian saya untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Ian sudah datang. Sama-sama. Saksikan, tetap saya tinggal di JBTV. Saksikan lagi episode-episode untuk yang kedepannya. Terima kasih.